Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar berupa literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sebagai sarana pendukung jalannya asesmen nasional berbasis komputer, maka persiapan yang harus diutamakan adalah perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Untuk persiapan UNBK, ANBK di SMP Terue itu kita menggunakan 17 unit laptop, yaitu terdiri dari 15 klien utama dan 2 cadangan. Sedangkan untuk sistem jaringan di sini saya menggunakan sistem jaringan LAN, istilahnya menggunakan jaringan kabel full, dan sistem pelaksanaan menggunakan metode semi online. Jumlah peserta di sini 45 orang dan 5 cadangan. Itu dibagi menjadi 3 shift atau sesi, yaitu sesi 1, 2, 3, masing-masing 15 orang per sesi. Hari ini kita akan melihat betul-betul hasil kerja Anda. Jadi sebentar diperiksa betul-betul, dibaca baik-baik, kemudian diberikan jawaban. Bisa kira-kira ya? Pelaksanaan asesmen nasional di SMP Negeri 1 Terue yang sudah mulai digelar pada hari ini diawali dengan pemeriksaan protokol kesehatan oleh petugas yang telah dipersiapkan. ANBK untuk SMP Negeri 1 Terue ini sudah kita laksanakan dari hari ini, yaitu dari tanggal 4 sampai tanggal 5 Oktober 2021, yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 8 yang di Acak, kemudian sudah melaksanakan tugas atau bahkan sudah ujian hari ini, dan implementasinya nanti terhadap SMP Negeri 1 Terue. Semoga nilainya tersebut bisa meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Terue dalam bidang yaitu literasi dan numerik atau nilai matematika. Ada 3 jenis instrumen yang digunakan dalam proses asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan. Asesmen kompetensi minimum akan diikuti oleh peserta didik untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Survei karakter diikuti oleh peserta didik dan pengajar untuk mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Jadi asesmen nasional itu adalah untuk melihat mutu pendidikan yang ada di sekolah. Yang mengikuti asesmen nasional ini hanya beberapa siswa yang diambil secara acak. Nah, dari asesmen nasional ini maka ada survei-survei lain yang akan dilakukan oleh siswa itu sendiri, termasuk survei lingkungan, survei lingkungan belajar, kemudian survei-survei lain yang melihat hal-hal agar mutu pendidikan anak itu dinyatakan berhasil atau tidak.
kurang atau tidak. Nah itu makanya pemerintah melakukan asesmen nasional. Itu adalah dua kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 3 kelompok soal nanti. Jika waktunya habis, di kelompok 1 akan langsung menuju ke soal kelompok 2. Sekali lagi perhatikan waktunya. Peserta mengerjakan soal setelah tanda waktu dimulai, dan semua peserta diharapkan dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kesannya ikut ANBK? Deg-degan tadi, terus untung bisa menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Siapa nama? Nikomang Dewi Fitriawati. Ya, apa tadi dikerjakan di dalam? Ilustrasi dan survei karakter. Bagaimana menjawabnya? Ya lumayan agak susah, tapi tetap berusaha buat jawab yang benar. Terus apa ada kendala jaringan? Tidak ada sama sekali, syukur. Ya, jadi baik, semua lancar. Semua lancar. Oke, thanks. Ya. Keterlibatan guru-guru SMP Negeri 1 Turui terhadap kegiatan ANBK ini cukup baik. Hal ini dilihat dari kesiapan teman-teman akan mengikuti survei literasi belajar, yaitu menyangkut masalah survei lingkungan belajar. Ini kami harapkan kepada seluruh teman-teman, khususnya guru SMP Negeri 1 Turui, kesiapannya sudah siap untuk mengikuti survei belajar yang akan kita laksanakan sebentar, dan harapannya adalah semoga dengan kegiatan tersebut bisa mengubah teknik pembelajaran yang dulunya yang konvensional yang akan jadi hal yang modern. Dan hari ini sesuai jadwal ANBK, kita guru-guru juga mengikuti yang namanya pengisian survei lingkungan belajar. Jadi sama-sama mari kita mencoba mengisinya. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa lihat di HP, cari Google Chrome yang tandanya seperti ini. Guru yang juga merupakan salah satu peserta asesmen nasional di satuan pendidikan masing-masing harus mengikuti kegiatan ini dan menjawab sebanyak 60 soal yang terdapat dalam sistem pada saat pelaksanaan asesmen nasional ini berlangsung. Bagaimana tanggapan Bapak terkait pelaksanaan asesmen nasional di SMP Negeri 1 Turui? Kalau untuk pelaksanaannya cukup baik, cuma mungkin sesuai laporan tadi, barusan saya ambil tadi, bahwa ada siswa yang tidak hadir, itu mungkin diakibatkan siswanya keluar karena pengaruh orang tuanya yang pindah tempatnya itu untuk mencari pekerjaan. Untuk kegiatan-kegiatan ini alhamdulillah yang berjalan sesuai jadwal itu, kemudian dengan jumlah kurang lebih 50 ya, 50, dan hadirnya tidak hadir 2 berarti tinggal 48, kemudian alhamdulillah ada cadangan 5 dan cadangan juga 2 yang keluar. Ya, insya Allah mungkin yang 3 ini bisa masuk untuk ikut di berikutnya. Harapan ke depan sesudah pelaksanaan asesmen ini seperti apa? Harapan saya tidak jauh dari sama dengan harapan dari Kementerian Pendidikan, bahwa asesmen ini kan ini yang pertama ya, yang
Tapi ini bukan berarti yang sudah lulus asesmen sudah tamat tamat ujian, tapi ini ujian khusus kelas 2 untuk SMP. Kalau untuk SD itu kelas 5. Jadi ini adalah program yang mungkin perubahan untuk pendidikan kita. Dengan melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer ini, diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di SMP Negeri 1 Turue, Kecamatan Turue, Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih, salam sehat.